Selamat datang di The Deep Dive. Oke, jadi hari ini kita punya satu materi dari Anda yang judulnya aja udah cukup provokatif ya. Hah, ya. Menyingkapkan segala kepalsuan. Waktu saya baca naskah renungan audio ini, ada satu hal yang langsung langsung nonjok gitu. Oh ya? Apa tuh? Ini bukan soal kebohongan-kebohongan besar, tapi justru yang kecil-kecil itu loh, yang sering kita sebut white lies. Oke. Yang demi kebaikan. Nah, itu dia. Kita semua pernah kan? Bohong sedikit supaya nggak ada yang tersinggung atau biar suasana adem. Nah, naskah ini tuh menantang ide itu habis-habisan. Jadi misi kita hari ini adalah membedah gimana naskah ini yang akarnya dari satu ayat Efesus 4:25, buanglah dusta dan berkatalah benar, mencoba membongkar kebiasaan yang kelihatannya sepele ini. Benar. Dan cara naskah ini membongkarnya itu yang menurut saya menarik. Ini bukan sekedar nasihat moral standar jangan bohong, gitu kan? Bukan ya. Bukan. Naskah ini bikin sebuah lompatan besar. Dia langsung kaitin tindakan jujur kita sehari-hari dengan identitas Yesus sebagai sang kebenaran itu sendiri. Oke, jadi ini bukan lagi soal etika, tapi teologi. Tepat. Jadi, kebohongan kecil di kantor itu menurut logika naskah ini ya, bukan lagi sekedar etika kerja. Itu udah jadi sebuah kontradiksi teologis. Kontradiksi teologis. Wah, berat itu istilahnya. Iya, jadi kalau Anda ngaku berjalan dalam kebenaran, tapi di saat yang sama memproduksi kepalsuan sekecil apapun, itu bukan lagi pelanggaran aturan, itu udah jadi krisis identitas. Anda secara fundamental melawan sistem operasi yang seharusnya Anda jalankan. Sebentar. Frasa sistem operasi itu menarik banget. Soalnya naskah ini juga pakai istilah pusat kendali hidup. Betul. Nah, yang dimaksud itu apa sebenarnya? Apa ini kayak kita punya CEO spiritual yang ngawasin tiap keputusan kita? Atau lebih kayak sistem operasi yang Anda sebut tadi? Sesuatu yang otomatis mendasari semua tindakan kita. Pertanyaan bagus, karena itu beda banget ya implikasinya. Beda banget kan? Kayaknya ya dari cara naskah ini ngejelasin, lebih condong ke gagasan sistem operasi sih. Oke. Gini, CEO itu kan bisa kita abaikan, bisa kita bohongin. Tapi kalau sistem operasi, nah itu yang nentuin fungsi dasarnya. Kalau sistem operasinya adalah kebenaran, maka setiap tindakan yang tidak benar itu adalah sebuah bug, sebuah glitch. Sebuah glitch sistemik ya. Betul, naskah ini berargumen bahwa white lies, kemunafikan, atau laporan yang sedikit dipercantik, itu semua gejala. Gejala kalau sistem operasinya belum terinstalasi dengan sempurna. Oke. Jadi Kristus belum benar-benar jadi pusat kendali yang mengotomatisasi respon kita. Persis. Itu kan ide yang sangat besar dan filosofis ya. Tapi yang saya suka dari naskah ini, dia nggak berhenti di awang-awang. Dia langsung tarik itu ke situasi yang, ya kita kenal banget lah. Betul, ke hal-hal praktis. Integritas di tempat kerja, ketulusan pas kasih masukan ke teman, kejujuran waktu bikin laporan. Saya rasa bagian soal white lies ini yang paling jelek gitu ya buat banyak orang. Iya. Naskah ini seolah-olah bilang, kebohongan yang kita anggap sopan atau nggak menyakiti, itu sebenarnya kompromi kecil yang pelan-pelan merusak fondasi. Tepat. Dan naskahnya sadar betul kalau ini nggak mudah. Sama sekali nggak mudah. Nah, ini yang membawanya ke bagian doa. Bagian doanya. Coba perhatiin deh. Doanya itu bukan cuma minta maaf karena udah bohong. Secara spesifik, doa itu minta keberanian untuk berkata benar. Keberanian, bukan cuma kemauan ya. Bukan. Ini pengakuan implisit yang krusial banget. Berkata jujur itu seringkali ada harganya. Ada konsekuensinya. Bisa jadi kita kehilangan untung atau jadi nggak populer. Betul. Bisa jadi Anda merusak hubungan jangka pendek atau jadi orang yang nggak disukai. Permintaan akan keberanian ini nunjukin kalau naskah ini paham betul ada taruhan nyata di baliknya. Saya setuju itu poin utamanya tapi. Saya juga bisa bayangin ada yang bilang kalau naskah ini terlalu idealis. Di dunia nyata kan, kadang kejujuran yang brutal justru lebih ngerusak daripada bohong kecil yang ngelindungin perasaan orang. Dilema itu ya? Iya. Apa naskahnya nyinggung itu? Secara nggak langsung iya. Lewat penekanannya pada damai sejahtera Kristus di bagian akhir, yang ngutip Kolose 3:15. Oke, pesannya itu seolah-olah bilang gini, kedamaian sejati itu bukan datang dari harmoni sosial yang palsu, yang sering kita ciptain lewat white lies, tapi dari keselarasan internal, antara keyakinan dan tindakan. Nah, Antara apa yang kita yakini dan apa yang kita lakukan. Jadi mungkin ada konflik di luar, tapi yang dikejar itu kedamaian di dalam.
Ini pilihan sadar antara kenyamanan sesaat dan konsistensi jangka panjang. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, dari deep dive kita hari ini, naskah ini itu pada intinya sebuah panggilan untuk konsistensi yang radikal. Radikal, itu kata yang pas. Pesannya sebenarnya sederhana, buang dusta, katakan yang benar. Tapi mengapanya dia yang jauh lebih dalam. Ini soal menyelaraskan seluruh sistem operasi hidup kita dengan pusat kendali yang disebut sang kebenaran. Dan menerima bahwa terkadang untuk melakukan itu, kita butuh lebih dari sekedar niat baik. Kita butuh keberanian. Dan ini ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Naskah ini kan menjanjikan dilema antara jujur yang mungkin rugi dan bohong yang mungkin untung. Ya, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat personal. Saat Anda benar-benar dihadapkan pada pilihan itu dalam hidup Anda, di kantor, di rumah, di antara teman kerabat, berkerangka berpikir apa yang sebenarnya Anda gunakan untuk mengambil keputusan. Bukan yang seharusnya ya, tapi yang senyatanya. Coba renungkan itu.